Siang hari ini Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita kutip dari Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan yang terakhir ayat ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih dahulu kami mau menyapa salam Elohim buat Pangeran Ilahi Bapak Adityan Gurahanto. Salam Elohim buat mempelai Bapak Yahweh yang hatinya cantik, elok, dan mempesona di hati Bapak Yahweh. Dan salam Elohim buat malaikat Tuhan, bintang-bintang Bapak Yahweh, dan seluruh pasukan 77 surgawi inti gada, terlebih-lebih kepada penonton setia kami di YouTube kami. Kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung kembali, selamat berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kebenaran firman yang kita baca, Ibu, dan di sini kami hanya mau mengingat kepada kita apa maksud dan tujuan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita seorang yang percaya dalam dua versi, hidup secara jasmani dan hidup secara rohani. Dan di sini Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan kita manusia, setiap orang hidup di dunia ini, pasti kita berusaha untuk melakukan suatu usaha atau membuka misalnya lahan ladang sawah sebagai kebutuhan kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Dan sebelum kita sampai di tahap begitu Bapak Ibu, dan yang perlu kita persiapkan dulu, terlebih dahulu diri kita sendiri. Persiapkan sebelum kita sampai di usaha kita tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, saat ini kita berbicara secara logika. Dan dari situ nanti bisa kita pahami dan tangkap secara rohani. Sudah pasti kita dulu sebelum melakukan segala sesuatu, kita harus mempersiapkan dan memperlengkapi segala apa yang kita butuhkan. Supaya nanti tidak sampai kita menemui kegagalan. Dan yang kita persiapkan Bapak Ibu, pertama secara jasmani, kita berpakaian. Tanpa kita berpakaian, tidak mungkin kita bisa sampai ke suatu tujuan tersebut atau untuk membangun suatu usaha tersebut. Kita dulu berpakaian,
kita pakai ikat pinggang, kita pakai sandal, sepatu, kita pakai topi, dan kita bawa parang, dan lain-lain yang dirasa perlu dibutuhkan Bapak Ibu. Tanpa salah satu dari perlengkapan tersebut Bapak Ibu, artinya kita tidak sampai di tujuan tersebut. Bahkan kita sendiri merasa tidak sempurna. Kalau saya memakai ikat pinggang, artinya aku itu pakaian saya, sekalipun aku lapar, kenyang, tidak akan jatuh karena ada ikat pinggang saya. Tanpa aku memakai ikat pinggang, sekalipun saya sudah berpakaian, itu bisa jatuh. Kenapa? Mungkin karena lapar, bisa longgar, jatuh pakaian saya itu. Artinya, di depan orang banyak, dan saya sendiri malu, karena aku sedang telanjang. Pada saat ikat pinggang saya itu tidak ada. Nah, begitu juga dalam kebenaran firman Tuhan Bapak. Di sini ikat pinggang secara manusia duniawi kita sudah bahas. Berikat pinggang kebenaran. Nah, secara rohani adalah ikat pinggang itu adalah kebenaran. Apa yang dikatakan dengan kebenaran itu? Kebenaran itu adalah ya kalau ya, tidak kalau tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Tentu kita bertanya, apakah saya sudah memiliki ikat pinggang seperti di dunia ini secara jasmani? Seperti begitu juga dalam kerohanian saya ini. Artinya Bapak Ibu, kita ini diajarkan supaya berikat pinggang secara alam roh. Berbuat yang benar. Kalau kita menipu, berbohong satu kali, ikat pinggang secara jasmani masih ada. Tapi secara rohani, kita tidak mempunyai ikat pinggang. Telanjang di hadapan Tuhan. Jadi dari situ kita tahu Bapak Ibu, apakah sudah kita memiliki masing-masing ikat pinggang secara roh, secara rohani atau masih belum. Kalau belum, Tuhan memberi kita kesempatan. Segera perjuangkan. Seperti memperjuangkan dan mengusahakan ikat pinggangmu di dunia ini secara jasmani. Yang kedua Bapak Ibu, di sini tadi dikatakan baju ziarah, baju dirah. Kita juga tanpa memakai baju, kita itu tidak ada perlindungan. Digigit nyamuk, kena angin, bisa menjadi sakit. Apalagi kalau istilahnya ada musuh melempar kita. Artinya tidak ada lagi benteng perlindungan sama sekali. Jadi, itu secara jasmani Bapak Ibu. Secara jasmani, kalau kita tidak pakai baju, orang lain bahkan kita sendiri tahu bahwa kita ini telanjang. Di hadapan orang lain, di hadapan kita sendiri tahu bahwa kita sedang telanjang. Artinya tidak ada baju Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud dengan baju di sini Bapak Ibu? Secara kebenaran firman Tuhan, yaitu kita tidak bisa membeda-bedakan. Kita diciptakan di dunia ini berbagai warna kulit, berbagai bahasa, dan berbagai suku. Dan kita tidak boleh berkata, ini seiman dengan saya, dan ini sepaham, sependapat dengan saya, dan ini teman kerja, dan ini kaya, dan ini ada jabatan, dan ini miskin. Jadi, itu tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita mau mempunyai baju jirah. Baju jirah itu Bapak Ibu tidak pilih kasih. Dan baju jirah itu tidak